Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Ahmad Dian Mugyarso. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Unisula Angkatan 2020. Pada kesempatan video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang teori komunikasi. Dimanapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah tersebut. Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Society of Spectacle. Society of Spectacle sama juga masyarakat tontonan. Masyarakat tontonan adalah masyarakat yang hampir di segala aspek kehidupannya dipenuhi oleh berbagai bentuk tontonan dan menjadikannya sebagai rujukan nilai dan tujuan hidup. Pelopor dari teori ini adalah Guy Debord pada tahun 1967. Berawal dari sebuah kritikan atas kehidupan modern di mana realitas telah digantikan representasi. Debord menegaskan bahwa siklus masyarakat tontonan tidak hanya sampai pada aksi mempertontonkan komoditas saja, tetapi berlanjut pada produksi ulang tontonan menjadi ciplakan. Pada akhirnya, masyarakat meyakini bahwa apa yang tampil di media adalah realitas itu sendiri. Hal ini menyebabkan masyarakat pada zaman sekarang tidak terlepas dari handphone, sehingga terbentuklah The Society of Spectacle, di mana kita banyak masyarakat menjadi penonton sekaligus yang ditonton orang di media. Orang yang mempertontonkan biasanya disebut performan, dan yang menonton adalah spektor. Dalam media sosial, semua pengguna menjadi performan sekaligus spektor. Dan hal ini sangat berdampak kepada kehidupan sosial, sebab sekarang masyarakat sering ingin diakui di media. Maka dari itu masyarakat selalu menampilkan berbagai macam kelebihan agar dapat pengakuan. Bukan semata karena kegunaan, tetapi semata hanya tentang gengsi. Dan hal ini juga berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang lebih condong ke masyarakat konsumtif. Di samping itu, pada masa modern ini, privasi seperti hampir tidak ada karena hal yang harusnya privasi pada masa sekarang banyak yang dipertontonkan seperti tentang keluarga, chatting dengan orang lain, dan foto-foto pribadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori Construction Management of Meaning atau bisa disingkat dengan CMM. Teori ini dikemukakan oleh Wiberner dan Vernon Cronen. Mereka berasumsi bahwa percakapan menjadi basic atau dasar materi dari terbentuknya dunia sosial. Artinya, jika dalam dunia sosial mereka tidak melakukan percakapan, maka kehidupan sosial tidak akan terbentuk. Dalam proses percakapan tadi, setiap individu melakukan konstruksi realitas atau membangun fenomena kenyataan yang sesuai pada dirinya. Maka dari itu, bagi teori ini setiap individu adalah social constructionist. Contohnya, ketika kita pada saat situasi diajak ngobrol oleh orang lain dan kita tidak nyaman dengan obrolan tersebut, maka kita akan mengalihkan topik pembicaraan yang lain agar kita terhindar dari percakapan yang sebelumnya. Misalkan seorang pengangguran sedang bertemu dengan temannya di jalan dan kemudian temannya bertanya, "Kerja di mana sekarang?" Dia menjawab, "Oh, ini masih cari-cari." Akhirnya dia pun mengalihkan pembicaraan dan dia lebih memilih ke nanya kabar. Nah, tujuan utama CMM ini adalah membuat kehidupan sosial manusia itu lebih baik. Mereka memandang teori CMM sebagai teori yang berguna untuk mensimulasi cara berkomunikasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup setiap orang dalam percakapan sehari-hari. Maka dari itu, kebanyakan teori CMM ini digunakan untuk mediasi, menangani konflik, tetapi bukan menjadi solusi dari sebuah persoalan. Untuk itu, CMM tidak pernah mengatakan kebenaran yang tunggal. Kemudian, beberapa prinsipnya teori ini sangat menghargai experience atau pengalaman seseorang. Mereka mengatakan bahwa pengalaman seseorang ini unik dan itu harus dihargai. Kemudian yang kedua, cara seseorang berkomunikasi sering lebih penting daripada pembicaraan. Karena jika kita berkomunikasi secara tidak nyaman, akan membuat lawan bicara kita merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Dan yang ketiga, apa yang kita lakukan itu akan berbalik pada diri sendiri. Kalau kita menyampaikan baik, maka apa yang diterima di diri kita juga baik. Keempat, orang yang memahami teori CMM ini memiliki rasa ingin tahu dalam kondisi yang berubah-ubah. Dan yang terakhir, setiap seorang punya cerita, tetapi tidak semua cerita itu diceritakan oleh orang lain. Nah, penganut CMM ini sangat menghargai hal tersebut. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata atau kekurangan, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.